Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, jumpa lagi bersama channel Info Kita. Nah, di sini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti SDMI kelas 6. Apa yang dibahas? Indahnya saling menghormati. Kajian Quran Surat Al-Kafirun. Amati gambar berikut. Umat Islam beribadah atau sholat menuju masjid. Umat Kristen atau Katolik menuju gereja. Umat Hindu menuju pura. Umat Konghucu menuju kelenteng. Umat Buddha menuju wihara. Nah, dari kelima ini dapat disimpulkan bagaimana adik-adik? Iya, meskipun berbeda-beda agama, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Harus saling toleransi agar kita bisa bersatu. Nah, toleransi yang seperti apa? Nah, ketika umat Islam beribadah, umat yang lain tidak boleh mengganggu, tidak boleh mengikuti, tidak boleh ikut-ikut. Nah, ketika umat lain beribadah, umat Islam juga tidak boleh mengganggu dan tidak boleh ikut-ikut, tidak boleh saling mengganggu dan tidak boleh ikut-ikut. Nah, kenapa seperti itu? Karena itu adalah bentuk toleransi yang diperintahkan oleh Islam, yang diperintahkan oleh Allah. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109 dalam Al-Quran. Jumlah ayat surat Al-Kafirun ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun yang berarti orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Nah, asbabun nuzul Quran surat Al-Kafirun atau sebab turunnya Quran surat Al-Kafirun. Ada tokoh kafir Quraisy, yakni Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, Aswad bin Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf pada suatu waktu bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, mari kita mengadakan persekutuan, yaitu ketika kita bersama-sama menyembah apa yang kami sembah, kemudian pada saatnya kami menyembah apa yang kamu sembah, dan kita bersekutu dalam segala urusan apa saja. Kamulah yang menjadi pemimpin dalam hal ini." Sehubungan dengan tawaran tokoh-tokoh kafir Quraisy ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Kafirun sebagai jawaban atas ajakan mereka tersebut. Secara tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keterangan kepada Rasulullah SAW bahwa tidak ada persekutuan maupun persaudaraan antara orang-orang kafir dengan orang-orang beriman, baik dalam urusan apa saja. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Mina. Nah, lanjut kita akan membaca Quran surat Al-Kafirun ya adik-adik. Sudah siap? Oke, sudah siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Artinya, ayat 1. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ketiga. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat 4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat 5. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat 6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi di sini sudah jelas bahwa ini adalah penolakan dari Nabi Muhammad atau agama Islam kepada orang-orang kafir. Jadi ingat ya adik-adik, kita sebagai orang Islam tidak boleh mengikuti tata cara beribadah atau kegiatan ibadah orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim. Kita juga tidak boleh mengganggu jika mereka sedang mengadakan kegiatan. Ibu ulangi, kita sebagai orang Islam tidak boleh mengikuti, tidak boleh ikut campur, tidak boleh bersama-sama mereka dalam melakukan ibadah. Ingat, tidak boleh. Kesimpulan dari materi yang telah kita bahas, yang pertama, Quran Surat Al-Kafirun terdapat dalam urutan ke-109 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 6 ayat, diturunkan di Mekah sehingga dinamakan Surat Makkiyah. Yang kedua, Quran Surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Quran Surat Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai tata caranya sendiri, dan kaum muslimin pun demikian.